الدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita berjumpa setiap hari Selasa dalam rangka untuk mengkaji dan juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syariat kita, agama kita yang mulia. Dan tentunya kita tahu, para pemirsa sekalian, bahwa materi kita adalah penjelasan dan pembahasan terkait dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis yang ke-9 terkait dengan ketaatan kita dan juga ketundukan kita kepada Rasulullah SAW. Apa kewajiban kita dan juga apa tugas kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang ke-9, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ya, perkara-perkara yang dilarang oleh aku maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan perkara-perkara yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya di antara perkara yang menjadikan umat-umat sebelum kalian binasa atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kathratu masailihim, karena mereka banyak bertanya kepada para nabi dan juga para rasul, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan juga karena mereka banyak berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ini adalah hadis yang akan kita bahas kesempatan kali ini, dan juga mungkin kita butuhkan satu seri lagi terkait dengan masalah hadis ini. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat penting, sangat urgen dalam agama kita, karena membahas terkait dengan bagaimana kita bersikap, ya, terhadap perintah-perintah dan juga larangan-larangan Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kita tahu bahwa pada hari ini kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita tidak pernah melihat beliau, ya, kita tidak pernah hidup bersama dengan beliau. Tetapi datang kepada kita warisan-warisan beliau, berupa perkataan-perkataan beliau, sabda-sabda beliau yang disebut dengan hadis, ya, atau disebut dengan sunnah, yaitu perkara-perkara yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ya, dan juga terkait dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, dan terkait dengan bentuk tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini semua adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW. Kendati kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi ketika sampai kepada kita hadis-hadisnya, warisan-warisannya, maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan hadis-hadis ini, dengan sunnah-sunnah ini, ya. Karena ini merupakan anjuran Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini, ya. Ma amartukum au ma nahaitukum anhu fajtanibuh.
ketika datang kepada kalian larangan-laranganku, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketika datang perintah-perintahku, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini adalah penjelasan ya dari Nabi kita Muhammad SAW, sikap seorang muslim yang baik, ya, muslim yang mencintai Nabi kita, nabinya, ya, mencintai Nabi Muhammad SAW adalah kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini adalah penjelasan global ya terkait dengan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan hadisnya, kita akan berkenalan dengan perawi dari hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Dan jikalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama kita, ya, buku biografi para ulama kita terkait dengan Abu Hurairah, maka kita akan dapatkan bahwa nama beliau diperselisihkan dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan sebagian para ulama kita, di antaranya Ibnu Hajar atau Al-Zahabi, menyebutkan ada sekitar 33 nama, ya, terkait dengan Abu Hurairah ini. Meskipun mereka bisa mentarjih, menguatkan salah satu di antara nama-nama ini. Dan nama yang terkuat adalah Abdurrahman bin Sakhr ini. Ini merupakan nama yang dipilih oleh para muhakkikun di kalangan para ulama kita, bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama beliau ketika masuk Islam. Ya. Sebelum itu nama beliau adalah Abdus Syams, ya, hamba matahari. Ini nama beliau di masa jahiliyah sebagaimana disebutkan dari lisan beliau, ya, namanya adalah Abdus Syams. Tapi ketika beliau masuk ke dalam ajaran Islam, maka beliau kemudian mengubah namanya atau diubah namanya menjadi Abdurrahman, yang menjadi salah satu nama yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang tadi tentu nama yang terlarang, karena menunjukkan penghambaan kepada sesama hamba, ya, Abdus Syams. Kemudian Abu Hurairah ini adalah kunyah. Ya, kunyah ini adalah nama panggilan sehari-hari yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Ya. Maka Abu Hurairah ini adalah nama yang paling masyhur dari sahabat ini. Beliau dipanggil dengan nama ini. Penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa karena beliau suka bermain dengan kucing. Jadi beliau memiliki seekor kucing, ya, seling bermain-main dengan kucing, maka kemudian beliau diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Ada yang mengatakan bahwa kunyah ini datang dari Nabi kita Muhammad SAW, Abu Hurairah, dan ada yang mengatakan bahwa kunyah ini, nama panggilan ini datang dari keluarganya. Maka ini adalah nama singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau datang dari kabilah Daus. Daus itu adalah kabilah yang ada di negeri Yaman. Ya. Maka beliau berhijrah kepada Nabi kita Muhammad SAW dari kampungnya Bani Daus, ya, pada tahun kurang lebih 7 Hijriah, ya, 7 Hijriah, yaitu pada saat perang Khaybar. Maka kalau kita kalkulasi bahwa beliau berkumpul dengan Rasulullah SAW kurang lebih 4 tahun maksimal, ya, antara 3 tahun sampai 4 tahun. Beliau berjumpa dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, bahkan beliau hidup di masjid Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan Suffah. Jadi beliau salah satu di antara Ahlu Suffah. Ahlu Suffah adalah sahabat-sahabat yang datang ke kota Madinah, berhijrah dan belum memiliki rumah, maka mereka menginap di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tinggal di situ, maka tentunya beliau banyak berjumpa, banyak bermulazamah, ya, dengan Nabi kita Muhammad SAW, banyak bermajlis dengan Rasulullah SAW, banyak sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menjadikan Abu Hurairah menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, bahkan paling banyak. Ya, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, meriwayatkan kurang lebih 5.300
hadis ya, setelah dihitung oleh para ulama kita kurang lebih 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebabkan karena apa? Karena beliau banyak bermulazamah dengan Nabi. 4 tahun beliau bermulazamah, maka ini tentu akan mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu, banyak hikmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain juga beliau belajar dan meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah dan sebagian riwayat mengatakan wafat pada tahun 59 Hijriah dalam usia kurang lebih 78 tahun. Jadi ini merupakan perkenalan singkat kita dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena kita banyak mendengarkan nama beliau, meriwayatkan hadis, maka semoga ini menjadi salah satu di antara faktor dan pemicu kita untuk mencintai beliau, ya, karena mencintai para sahabat Nabi merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus kita lakukan dalam ajaran agama kita. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini menunjukkan bahwa beliau mendengarkan sendiri hadis ini, ya. Mendengarkan sendiri hadis ini tanpa ada perantara dari sahabat yang lainnya. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ya. Perkara-perkara yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan perkara-perkara yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nabi kita Muhammad SAW membuatkan kepada kita sebuah petunjuk bahwa kewajiban kita, tugas kita, dan salah satu di antara hal yang harus kita lakukan terhadap perkara-perkara yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah tunduk dan patuh kepada beliau. Dan ketundukan dan kepatuhan ini tentu ada perwujudannya, ada buktinya. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis ini, yaitu apa? Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang kepada kita, ya, terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berupa larangan, ya. Kemudian ada berupa perintah, ya. Kemudian ada berupa informasi. Ya, informasi, berita. Maka tugas kita terkait dengan 3 hal ini adalah, yang pertama adalah menjauhinya. Kalau itu larangan, karena di sini dimulai dengan larangan, ya. Maka kita katakan bahwasannya kita mulai dengan larangan. Kalau ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW maka dijauhi. Kemudian yang kedua adalah kalau ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW maka dikerjakan. Ada tambahannya sesuai dengan kemampuan. Ya, tambahan dari Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, informasi, berita-berita. Ya, ada berita-berita terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ya, ada berita-berita terkait dengan pahala ibadah-ibadah tertentu. Ada berita terkait dengan malaikat. Ada berita terkait dengan surga dan neraka. Terkait dengan alam kubur. Maka ini informasi dan berita. Apa kewajiban kita? Tasdiquhu, yaitu meyakini dan mengimaninya, mempercayai bahwa itu terjadi dan akan terjadi, dan itu adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu-wahyunya. Maka ini secara singkat dan global terkait dengan kewajiban kita kepada hal-hal yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada ma nahaitukum anhu fantahu. Perkara-perkara yang aku larang, maka jauhilah. Para ulama kita mengatakan bahwa dalam perkara ini Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa jauhilah sesuai dengan kemampuan kalian. Berbeda dengan perintah. Ya, berbeda dengan perintah. Ketika perintah Nabi kita Muhammad SAW, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, mastata'tum. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya,
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kerjakan perintah-perintah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian la yukallifullahu illa wus'aha, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan, ya, seseorang sesuai dengan kemampuannya, ya. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa perintah berbeda dengan larangan. Karena para ulama kita mengatakan karena perintah itu babu turuk, yaitu dia hanya meninggalkan saja, ya. Dia adalah hal-hal yang berupa meninggalkan saja, tidak perlu kepada juhud yang besar, tidak perlu kepada effort yang besar, ya. Tidak ada pembebanan di dalamnya. Itu kurang lebih kata para ulama kita, ya. Jadi tidak ada pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meninggalkan saja. Dan hal-hal yang ditinggalkan, ya, hal-hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan biasanya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Bahkan hal-hal yang membahayakan kita. Ini kata para ulama kita, ya. Karena hal-hal yang diharamkan pasti tidak ada kemaslahatan di dalamnya atau lebih besar, ya, kemudaratannya dibandingkan dengan kemaslahatannya. Jadi kita tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita seakan-akan tidak membutuhkan effort dan upaya yang besar untuk meninggalkan hal itu. Berbeda dengan perkara perintah, ya. Dalam perintah, di dalamnya ada upaya. Karena dalam perintah itu ada taklif, ada pembebanan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Sedangkan larangan adalah larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Jadi tidak ada taklif di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW tidak mengikat dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kalian. Oleh karena itu, ketika datang kepada kita larangan-larangan Rasulullah SAW atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, tidak ada embel-embel sesuai dengan kemampuan kita, tetapi wajib untuk meninggalkan perkara itu. Larangan-larangan Allah dan Rasulnya ada dua. Yang satu bermakna mengharamkan, diharamkan, maka diharamkan secara mutlak dan wajib untuk ditinggalkan secara mutlak. Dan yang kedua adalah larangan yang membawa kepada kemakruhan. Makruh artinya lebih baik ditinggalkan dibandingkan dengan dikerjakan. Lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan dibandingkan untuk dikerjakan. Maka dengan dua hal ini, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jauhi. Jikalau maknanya haram, wajib untuk dijauhi, dan jikalau dia hukumnya makruh, maka jauh lebih baik bagi agama kita, bagi kesolehan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالهداية والتقى وللطريق كالحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب اسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب